Dulu, sebelum Kim Soo Hyun disebut sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan, sebelum Suzy dijuluki Nation's First Love, sebelum IU menjadi salah satu solois perempuan paling berpengaruh di Korea, mereka pernah berdiri di satu tempat yang sama. Sebuah sekolah seni fiksi bernama Kirin Arts High School. Dan nama dramanya adalah Dream High. Tahun 2011, industri drama Korea belum sebesar sekarang. Belum ada Netflix mendominasi. Belum ada global boom seperti Squid Game atau The Glory. Tapi di tengah gelombang Hallyu generasi kedua, muncul sebuah drama musikal remaja yang awalnya dianggap biasa saja. Siapa sangka, drama itu justru menjadi titik awal lahirnya beberapa bintang terbesar Korea Selatan. Dream High bukan sekadar drama sekolah, ia adalah peristiwa. Ia adalah panggung pertama bagi mimpi-mimpi besar yang kemudian benar-benar menjadi nyata. Cerita Dream High berpusat pada 6 siswa dengan latar belakang berbeda yang bercita-cita menjadi bintang. Ada yang berbakat alami, ada yang dipaksa keadaan, ada yang diremehkan, ada yang dianggap tidak punya masa depan. Konsepnya sederhana. Sekolah seni, persaingan, cinta remaja, musik. Tapi kekuatannya bukan pada ceritanya. Kekuatan Dream High ada pada siapa yang berdiri di dalamnya. Kim Soo Hyun saat itu bukan siapa-siapa. Ia belum menjadi ikon. Bahkan banyak orang belum mengenalnya. Ia memerankan Song Sam-dong, anak desa polos dengan bakat musik luar biasa. Menariknya, Kim Soo Hyun bukan idol, ia bukan penyanyi profesional. Tapi demi peran ini, ia berlatih menyanyi dan menari berbulan-bulan. Banyak yang meremehkan, banyak yang menganggap ia akan kalah bersinar dibanding idol-idol asli yang bermain bersamanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karakter Song Sam-dong menjadi salah satu karakter paling diingat dalam drama itu. Tangisan, ambisi, ketulusan, hingga konflik batinnya, semua terasa nyata. Dan dari situlah, publik mulai mengenal nama Kim Soo Hyun. Beberapa tahun kemudian, ia membintangi The Moon That Embraces the Sun, lalu My Love from the Star, lalu It's Okay to Not Be Okay, hingga akhirnya ia menjadi aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. Tapi semuanya dimulai dari Dream High. Lalu ada Bae Suzy. Saat Dream High tayang, Suzy masih rookie. Ia dikenal sebagai member Miss A. Cantik? Iya. Populer di kalangan idol? Iya. Tapi sebagai aktris? Belum. Banyak yang skeptis, banyak yang mengatakan ia hanya mengandalkan visual. Namun perannya sebagai Go Hae-mi justru menjadi turning point besar dalam kariernya. Karakter yang awalnya arogan, dingin, ambisius, perlahan berubah dan berkembang. Drama itu meledak dan Suzy langsung dijuluki Nation's First Love, sebuah gelar yang tidak mudah didapat. Setelah itu, ia terus membintangi drama besar, film besar, brand besar, hingga hari ini namanya tetap relevan. Lalu IU. Saat itu IU sudah dikenal sebagai penyanyi, tapi belum sebesar sekarang. Ia memerankan Kim Pil-suk, siswi dengan suara emas namun minder karena berat badannya. Karakter itu sederhana, bahkan awalnya terasa seperti side character. Tapi perkembangan emosinya kuat. IU berhasil membuat Pil-suk menjadi karakter yang disukai. Setelah Dream High, IU tidak hanya berkembang sebagai penyanyi, tapi juga sebagai aktris serius. My Mister, Hotel Daluna, Broker. Dari idol muda menjadi aktris dengan penghargaan internasional. Dan jangan lupa Ok Tae-kyen, jangan lupa Jang Woo-young, jangan lupa para pemain lain yang kemudian menemukan jalan masing-masing. Dream High seperti laboratorium bakat, bukan hanya drama, tapi semacam ramalan masa depan. Yang menarik, saat itu tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya generasi besar.
Rating Dream High memang bagus, tapi bukan fenomena global seperti drama-drama sekarang. Namun dampaknya terasa bertahun-tahun kemudian. Banyak analis industri menyebut Dream High sebagai salah satu drama yang memperkuat tren idol actor. Setelah drama ini, semakin banyak idol yang dipercaya memegang peran utama. Ia juga memperkuat format drama musikal remaja dengan koreografi dan soundtrack kuat. Lagu-lagunya masih diingat sampai sekarang. Adegan panggungnya masih viral di media sosial. Dan yang paling penting, ia menjadi nostalgia kolektif. Banyak penonton yang saat ini berusia 25 hingga 35 tahun tumbuh bersama Dream High. Mereka menyaksikan perjuangan karakter-karakter itu sambil diam-diam bermimpi tentang hidup mereka sendiri. Mungkin itu sebabnya Dream High terasa berbeda. Ia tidak hanya menjual cinta remaja, ia menjual mimpi. Dan mimpi itu nyata. Jika kita lihat 15 tahun setelah penayangannya, hasilnya luar biasa. Kim Soo-hyun menjadi salah satu aktor paling mahal di Korea. Suzy menjadi ikon kecantikan sekaligus aktris papan atas. IU menjadi salah satu artis paling berpengaruh di generasinya. Taecyeon sukses menyeimbangkan karir idol dan aktor. Beberapa pemain lain memilih jalur berbeda. Ada yang tetap di industri, ada yang lebih redup tapi tetap membawa jejak Dream High dalam perjalanan mereka. Jarang ada drama yang benar-benar bisa disebut sebagai awal dari segalanya. Dream High salah satunya. Menariknya lagi, drama ini juga memperlihatkan satu hal penting tentang industri hiburan Korea. Kerja keras mengalahkan label. Kim Soo-hyun bukan idol, tapi ia bersaing dengan idol. Suzy bukan aktris senior, tapi ia memimpin drama. IU bukan aktris utama, tapi ia mencuri perhatian. Semua berproses, semua bertumbuh, dan publik menyaksikan pertumbuhan itu secara real time. Hari ini, ketika kita melihat Kim Soo-hyun dengan bayaran miliaran rupiah per episode, mudah sekali lupa bahwa ia pernah memulai dari karakter anak desa polos yang harus belajar menyanyi dari nol. Ketika kita melihat Suzy tampil elegan di red carpet internasional, mudah lupa bahwa ia pernah diragukan karena aktingnya dianggap kaku. Ketika kita melihat IU tampil di panggung global, mudah lupa bahwa ia pernah memerankan siswi pemalu yang tak percaya diri. Dream High bukan hanya drama sekolah, ia adalah dokumentasi awal perjalanan mereka, sebuah arsip masa muda, sebuah titik nol, dan mungkin itulah yang membuatnya menjadi peristiwa, bukan sekadar tontonan. Jika hari ini Dream High dibuat ulang, mungkin hasilnya berbeda. Industri sudah berubah, standar sudah naik, globalisasi sudah meluas. Tapi momen tahun 2011 itu tidak bisa diulang, karena ia terjadi di waktu yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Kadang-kadang sebuah karya tidak perlu sempurna untuk menjadi penting. Ia hanya perlu hadir di waktu yang tepat. Dream High hadir di masa ketika industri sedang mencari wajah baru, dan ia memberikannya. Wajah-wajah yang kini kita kenal sebagai bintang besar. Jadi ketika kita membicarakan Dream High hari ini, kita tidak sedang membahas drama lama. Kita sedang membahas awal dari era baru. Era di mana idol dan aktor muda diberi ruang lebih luas. Era di mana cerita remaja dikemas dengan lebih ambisius. Era di mana mimpi tidak lagi menjadi dialog, tapi strategi karir nyata. Dan mungkin tanpa Dream High, peta industri hiburan Korea hari ini tidak akan persis sama. Karena disitulah beberapa bintang besar pertama kali berdiri, di panggung kecil sekolah fiksi, dengan mimpi besar yang ternyata benar-benar menjadi nyata. Itulah Dream High, bukan hanya tentang siswa yang ingin debut, tapi tentang bagaimana sebuah drama bisa melahirkan generasi, dan tentang bagaimana mimpi jika diberi panggung yang tepat bisa mengubah segalanya.